Halo semua, ayo kita mulai ceritanya. Wanita ini bernama Echa. Saat ini dia sedang bermimpi. Di dalam mimpinya, dia dibawa ke dalam sebuah istana megah, yaitu istana jin. Echa bahagia karena jin itu menampakkan dirinya sebagai lelaki ganteng, padahal bentuk aslinya sangatlah mengerikan. Jin itu menyukai Echa dan mengajaknya untuk melakukan olahraga malam di dalam istananya. Mimpi itu berlangsung selama berbulan-bulan, sejak hubungannya dengan Ariel suaminya kurang harmonis. Mereka sering berantem hanya karena masalah sepele. Di tempat kerjanya, dia curhat sama sahabatnya yaitu Linda, dan Ariel juga curhat sama Joko. Dua sahabat itu memberi saran yang sama yaitu, suami istri itu harus rutin melakukan olahraga malam, agar hubungan mereka tetap harmonis. Echa dan Ariel mengikuti saran dari sahabatnya itu. Echa berdandan cantik dan wangi agar Ariel terangsang. Begitupun dengan Ariel, dia sudah minum ramuan Gatot Kaca. Sesampainya di rumah, mereka langsung melakukan olahraga malam yang sudah lama tidak pernah mereka lakukan. Setelah melakukan olahraga malam, akhirnya hubungan mereka kembali harmonis dan romantis lagi, seperti waktu mereka masih pacaran. Sayang, kamu masak? Ya nggak apa-apa, sesekali aku yang bikin kamu seneng. Sayang, aku mau minta maaf. Aku baru sadar belakangan ini aku sering banget kalah sama ribut-ribut kita yang kecil. Kosong-kosong ya, kita mulai dari nol lagi. Apaan sih? Kayak pom bensin dimulai dari nol. Aku ingat semua. Echa sekarang sedang mengandung anak jin. Dia sering mual dan muntah-muntah. Ariel langsung membelikan obat dan memanggil tukang urut yaitu Mbok Sari. Mbok Sari bilang, "Pantes kamu gak enak badan. Orang kamu sedang hamil 3 bulan." Ariel kaget mendengarnya karena mereka baru kemarin melakukan olahraga malam. Masak iya langsung hamil 3 bulan? Timbullah rasa curiga kepada Echa. "Sayang, apa kamu punya selingkuhan?" Pantas aja buat kerak sakit. Lawong hamil, ini sih udah 3 bulan. Sehat ini bayinya. Yang Anto ini siapa? Oh itu tukang galon ya? Kenapa sih kamu nanya-nanya terus? Curiga sama aku? Ya, tapi kan kita baru berhubungan beberapa hari yang lalu. Kamu udah hamil 3 bulan. Nggak logis aja, Pak. Oh kamu gak percaya sama aku? Nggak usah teriak-teriak. Aku cuma nanya. Nggak logis kan? Kalau kamu butuh logis, besok kita ke dokter. Setelah tahu hasil USG bahwa tidak ada janin di dalam rahim Echa, Ariel jadi lega bahwa ternyata istrinya itu setia. Tetapi Echa malah kecewa karena dia sendiri merasakan ada janin yang bergerak di dalam perutnya. Sahabatnya punya kenalan seorang ustadz yang mungkin bisa membantu masalahnya. Dan mereka pun pergi ke sana. Setelah diterawang, si ustadz juga bilang kalau Echa tidak hamil, sehingga membuatnya kecewa. Tidak ada pembesaran kantong kehamilan, tidak ada fetus atau janin. Kata dokter aku gak hamil yuk. Tapi ada yang bergerak di perut aku. Aku tahu orang yang bisa bantu kau. Ariel gak percaya. Dokter gak percaya. Sekarang Ustadz juga gak percaya. Semua gak percaya. Jin itu tahu kalau Linda mengajak Echa ke tempat ustadz untuk mengobatinya, sehingga janin jin itu jadi terancam. Di saat Echa tertidur dia bermimpi. Di dalam mimpinya, Linda diteror oleh sesosok jin seram. Saat Echa terbangun, dia OTW lari ke tempat yang muncul di dalam mimpinya. Echa menangis histeris melihat sahabatnya Linda meninggal secara tragis. Oh, di bawah kau ya. Hei, cing. Dari peristiwa itu akhirnya Echa mau jujur dan menceritakan ke suaminya bahwa semua yang terjadi di dalam mimpinya itu juga terjadi di dunia nyata. Dan Echa ingin mengakhiri semua ini dengan bantuan suaminya. Kemudian mereka pergi ke tempat ustadz untuk minta bantuan, yaitu mengusir jin yang ada di dalam badannya.
Ustadz langsung melakukan ritual ruqyah. Jin itu berhasil diajak berkomunikasi dan berhasil diusir dari tubuh Echa. Siapa yang berani mengganggu pengantinku? Cepat keluar dari tubuh dia. Cuma saya yang bisa menuruti kemauan perempuan ini. 2 minggu kemudian, Echa sudah tidak pernah mimpi lagi. Dan suaminya mendapat kenaikan jabatan dengan syarat dia harus menjalani pelatihan keluar kota selama seminggu. Ariel meminta bantuan Emma untuk menemani Echa selama dia pergi. Karena Echa jarang membaca doa yang diberikan oleh Ustadz, sehingga jin itu datang meneror lagi, bahkan walau Echa sedang di tempat kerjanya. Sama seperti teror yang dialami oleh suaminya di tempat kerjanya. Emma menemani Echa dengan bercerita banyak hal agar Echa tidak tertidur. Tapi karena kecapean, Echa malah ketiduran dan bermimpi. Di dalam mimpinya, Emma diteror dan dilempar ke dinding. Beruntung dia cuma pingsan doang. Echa terbangun dan dia gak tahan lagi dengan semua ini. Dia pergi ke kamar mandi membawa gantungan baju dan memasukkannya ke dalam MM-nya. Dia menusuk janin jin itu berkali-kali sampai janin itu terluka dan mati. Tapi itu gak berhasil, malah dia merasakan rasa sakit yang membuatnya pingsan. Ariel yang baru datang dari luar kota, dia buru-buru membangunkan Emma, lalu mereka membawa Echa ke tempat Ustadz. Ustadz dan para santrinya, mereka bersama-sama membaca doa ruqyah besar untuk mengusir jin yang bandel itu. Doa mereka tembus hingga ke dalam istana jin. Jin itu merasa terusik dan masuk ke dalam tubuh Echa. Jin itu menghina dan menertawakan mereka semua, bahwa tidak ada yang bisa mengusirnya dari tubuh Echa. Kekuatan doa mereka sangat besar, ditambah lagi dengan kekuatan cinta. Bisikan sang suami di telinga istrinya, dia bilang, "Maafkan aku, baby. Aku belum bisa nepatin janjiku. Aku ingin menemanimu sampai tua. Tapi itu percuma jika kamu pergi. Kembalilah sayangku." Jiwa Echa yang sedang ditahan di dalam istana jin, dia mendengar semua kata-kata romantis suaminya dan meneteskan air mata cinta. Dia juga ikut membaca doa, dan akhirnya istana jin itu bergetar dan runtuh satu persatu. Jin itu pun panik dan melepas Echa, sehingga Echa berhasil lari keluar dari istana dan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Untuk nemenin kamu, tunggu tua bareng sama aku. Saya terima nikah dan kawinnya Echa Susiami binti. Semuanya sia-sia kalau kamu gak balik ke aku. Pulang saya. Emma.
6 tahun kemudian, mereka memiliki anak laki-laki bernama Arka. Di waktu bermain bola, dia didatangi oleh lelaki misterius, dan Arka memanggilnya Om. Film selesai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.